Iya, mangga Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kita kan kadang-kadang menemukan eh, pertemanan yang mungkin nantinya kita misalkan kayak bergibah atau apa nih Ustadz gitu. Dan kita tahu kan Oh, hukumnya nggak boleh gitu ya. Tapi bukan berarti kita membenci circle itu gitu ya. Jadi betul. bagaimana kita untuk menghindar tapi seolah-olah kita tidak seperti membenci lingkungan Iya, yang sedang itu iya. gitu. Dan bahkan kalau ada cara atau tips yang lebih baik untuk kayak mengalihkan, kan kita sudah mengalihkan juga suka balik lagi itu bagaimana tuh Ustad? Apalagi teman deket dari dulu Iya, ya. jadi kayak nggak enak itu, gimana biar kelihatan kita tidak seperti tidak membenci tapi kita pengen meredam atau menghilangkan itu. Jazakumullah khairan Ustad. Wa Assalamualaikum warahmatullahi iyaki. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi yang saya tahu, kalaupun kita nggak sanggup ngejauhin, misalkan ya izin lah Bu ya. Dulu juga kami berasal dari, ya saya dulu pernah di circle yang tidak baik. Ketika akhirnya hijrah kan masih ada namanya, dulu benar-benar ngerintis dari bareng dari kecil, bahkan ada yang dari sekolah udah kenal gitu ya. Berat untuk ninggalinnya. Nah kalau udah kayak gitu, biasanya Allah nolong Bu. Dengan cara apa? Dengan cara hati mereka yang dibulak-balik. Si Denis mah udah gak asik. Akhirnya mereka bikin grup yang tidak ada sayanya. Ya. Atau mereka nanti teman-teman ibu itu bikin grup yang tidak ada ibunya. Ya. Tapi ya kalau dipikir lagi, oh ya udah, berarti aku nggak sanggup sekedar jaga jarak supaya bisa untuk menolak kalau diajak yang tidak baik. Akhirnya dibikin mereka yang jadi malas ngajakin saya, kan pertolongan berarti, betul? Ya. Sehingga kita bisa benar tadi, bukan memusuhi, bukan membenci, tadi sekedar jaga jarak. Kalau bahasa ininya ada yang nyebut istilahnya adalah uzlah ya. Menjauh, dia menyendiri. Makanya beberapa pesantren itu sengaja dibikin jauh dari mana-mana, yang bahkan bawa handphone ke sana juga tetap nggak ada sinyal. Ya. Ya menyendiri dulu. Ya, Nabi sebelum menerima wahyu pun menyendiri dulu di Gua Hiro. Ya. Ketika nanti sudah siap, bukan berarti kita harus sampai meninggal menyendiri aja terus, enggak. Justru lebih bagus ketika nanti kita udah siap, yakin gak akan kegoda lagi oleh mereka, balik ke mereka. Siapa tahu Allah izinkan hidayahnya lewat kitanya. Ya Allah, kamu kok yang pertama kali datang ketika aku lagi ada masalah, padahal sejauh ini kami udah jauhin kamu loh. Bukan akunya yang baik, ini Allah dan Islamnya ya. Luar biasa itu dakwah kayak gitu ya. Jadi izin tips yang langsung bikin kayak gimana ya beda macam-macam Bu. Ada yang benar-benar langsung ya dia pindah tempat, ganti circle. Kalau dulu saya akhirnya mau nggak mau maksain diri, nyantren, masuk ke DT. Benar-benar berubah itu circle-nya sekelilingnya. Dan kalau tuh nyantren, handphone disita, nggak kontekan jadinya sama lingkungan yang lama. Ya, benar-benar udah ada jadwalnya, bangun udah ada jadwalnya dan udah keisi jadwalnya semuanya. Yang sama sekali nggak ngasih celah untuk benar-benar ada tempat untuk maksiat. Komunikasi juga udah diambil handphonenya. Udah maksain diri. Memang kadang ada nasihat di mana kita memang yuk maksain diri memang. Malas ngaji paksain ngaji, malas baca Quran paksain baca Quran, malas ta'lim paksain ta'lim, malas sholat paksain sholat. Karena memang lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka katanya. Ya. Jadi itu satu ya. Yang kedua paling kita bisa mikir dari sudut pandang ya untung ruginya lah, dalam artian gini, kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, kehidupan kita dulu waktu masih gaul sama mereka setiap hari ngelakuin apa aja yang kita suka, nggak peduli Allah suka atau tidak. Kalau memang kehidupan itu udah jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran tobat? Kenapa kita kepikiran hijrah? Kita kepikiran berhenti kan karena sadar gitu, gak pengen selamanya. Apunten lah, jelas-jelas orang lagi mabok, teman-teman kami waktu di Thailand aja, ketika ditanya tentang masa depan, mau nikah, punya anak, pada pengen. Saya celetukin, dia tinggal nikahin aja. Itu perempuan yang tiap hari mohon maaf kerja di tempat hiburan malam, pesta bareng dengan mereka. Saya malah dikatain, ngaco kamu Denis, masa saya nikahin mereka, masa saya pilih mereka jadi ibu dari anak-anak saya. Tuh, segitu lagi mabok yang ngomong ya, tapi masih bisa mikir ke situ ya.
Iya, mereka minum bareng. Walaupun kalau Allah udah mau datengin hidayah, bisa jadi wanita-wanitanya juga suatu saat taubat jadi lebih soleha dari siapapun. Wallahu alam, mudah. Tapi ya di saat itu aja mereka bisa mikir kayak gitu, masya Allah. Gak ada yang pengen selamanya. Sehingga kalau misalnya kita lagi kegoda, aduh pengen main ini lagi sama mereka, pengen begitu lagi dengan mereka, mikir lagi, kalau dilakuin juga ujung-ujungnya jenuh juga, nyari Allah juga. Kalau ujung-ujungnya nyari Allah juga, ngapain saya bolak-balik atuh dah. Mending kalau pas balik lagi nyari Allah ada umur, kalau enggak kan repot. Iya sih Allahnya maha pengampun, tapi kan nggak ada yang janjiin waktu kita masih ada sampai Wallahu alam, yang lagi ngomong aja nggak tahu masih ada umur atau enggak 5 menit ke depan. Mudah banget lagi Allah. Ya. Jadi begitulah pertolongan Allahnya, bismillah insya Allah datang. Memang kita perlu minta tolong memang ya. Salah satu nasihat Nabi yang kalau bisa ketika di akhir sebelum sholatnya selesai dibaca dalam hati misal atau beres sholat, diajarin doa kayak gini sama Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, anugerahkan aku untuk bisa selalu zikrika mengingatmu, wa syukrika bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Bismillah nanti Bu, mudah-mudahan jadi lebih mudah istiqomahnya. Karena coba yang di saat orang lain minta kepada Allah, pengen doa, mintanya harta, minta duit, bahkan ada orang tuh berdoa mentang-mentang Allah Maha tahu, ya Allah apal meureun, amin, kurang ajar. Ya Allah tahu kali, iya Allah Maha tahu, cuman kan ada adabnya berdoa. Besoknya berdoa, ya Allah kayak kemarin, amin, kurang ajar ya. Ini level sahabat dan Nabi disuruh ngajarinnya. Ya Allah, mereka udah segitu solehnya, tapi bahkan meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang bisa ingat terus kepadamu, bisa sibuk syukur kepadamu, dan bisa ibadah dengan bagus, dengan baik. Oh, itu doa yang lebih mahal, masya Allah. Nah izin ya, saya nambahin meskipun ini kadang agak di luar tema. Guru kami bilang kayak gini, punten Bu ya, ibu doa minta mobil ke Allah, belum tentu dikasih mobil ibu. Yang jomblo minta jodoh ke Allah, punten, belum tentu dikasih jodoh, bisa jadi maut datang duluan. Punten ya. Yang minta kaya juga punten, belum tentu Allah kasih kaya. Ya. Tapi beliau bilang kayak gini waktu itu, ada satu doa yang kalau kamu mintanya ini pasti Allah kabul. Apa itu doanya? Beliau bilang minta hidayah. Ya di kolbah, minta dikasih petunjuk di hatinya. Kenapa? Kata beliau, karena kalau itu yang kamu minta dan kalau itu yang sudah kamu dapat dari Allah, di hatinya sudah dikasih petunjuk sama Allah, punten kamu diuji jadi kaya atau tidak kaya, kamu lewatin semuanya, gak berat lagi. Yang repot kalau di hatinya belum ada Allah kan. Pernah ngelihat orang kaya yang masih stres? Mungkin karena kebanyakan ingat hartanya, bukan yang ngasih hartanya. Ya. Lagian kadang ada orang minta harta gak dikasih harta, bukan Allahnya pelit, karena Allah tahu ini orang dikasih harta ngaco nih ya, jadi sengaja ditahan. Iya kan, karena kalau misalkan dan baiknya Allah gak harus jadi kaya buat ke surga, gak harus centang biru buat ke surga, betul. Yuk coba gerak, itu yang diminta. Ya Allah kasih saya hidayah, meskipun kadang gak ngerti apa hidayah teh apa sih, emang nikmatnya gak tahu, tapi gitu aja minta, ya Allah kasih saya hidayah. Kalau sudah hatinya ibu ditunjukin oleh Allah, dikasih tunjuk sama Allah, mangga lah, mau suami kayak gimana, mau anak kayak gimana, mau kerjaan kayak gimana, di hati sudah Allah terus. Udah Bu, bismillah Bu, ibu baik-baik aja. Yang repot kan kalau ibu punya segalanya tapi gak punya Allah, betul? Atau teman-teman ibu masih cinta kepada ibu, tapi kitanya masih bersahabatnya masih belum karena Allah, masih karena dia. Ya Allah, aku kan baikin dia karena nanti kalau suatu saat saya butuh pertolongan dari dia, dia bakal nolong. Kok dia gak nolong-nolong, repot Bu, sakit hatinya. Ya, temenan sama notaris, jadi kalau bikin apa-apa ada yang bantuin. Temenan sama yang punya restoran, ada tempat makan, gitu-gitu. Ya, halal mungkin yang diterimanya, tapi kalau tujuannya belum ke Allah, gak kesampaian, kan capek. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita teman, lingkungan, sahabat, guru-guru yang baik insyaallah. Ibu maaf ini sedikit alat tulis, mungkin kalau nggak buat ibunya juga buat putra putri ya, atau ini enggak Ibu,
Atau di estafet aja atau gimana ke depan? Ya, izin Ustaz. Silahkan. Atau estafet Yang boleh. lain mungkin ada yang mau bertanya? Sok yang mana dulu, tergantung Pak DKM lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin untuk bertanya, bagaimana caranya untuk mengingatkan seorang pemimpin yang zolim? Ya, dengan pengurus sendirinya aja bahkan beliau tidak menerima dengan saran-sarannya gitu. Dia kekeh dengan pendiriannya sendiri. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terhadap kezoliman secara umum itu, dulu AA ngasih nasihat kayak gini. Kalau ada kezoliman, yang pertama kita lakuin, ini ke dalam dirinya ya. Satu, kata beliau, dakwahi. Ya, ini tapi ya kalau kenal, misalkan kalau kenal ya, diajak ketemu, ajak ngobrol berdua, kita tahu adab-adab menasehati ya, jangan di hadapan umum, jangan nyalahin orang di hadapan umum. Makanya beliau suka bilang traktir orangnya, udah ajak makan berdua, sahabatku, itu jangan kayak begitu. Kalau kenal itu kok, balik lagi ternyata nggak kenal ya, WA-nya aja nggak punya misalkan. Maka kalau kata A waktu itu doain katanya. Karena kalau kita ngedoain saudara kita, malaikat ngedoain hal yang sama buat kita. Karena amalannya Bunda Fatimah ketika ditanya oleh putranya Hasan, kenapa ibu kok nggak pernah ngedoa buat diri sendiri? Karena kalau kita ngedoain buat orang lain, malaikat doa, malaikat mah nggak punya dosa. Kita bisa jadi punya dosa, itu ngehalangin doa kita terkabul. Malaikat kan nggak punya dosa. Ya. Ketiga, ini beliau bilang ya, karena ini jawabannya AA, beliau bilang jaga hati tetap bersih katanya. Karena ada mungkin orang beneran zolim, tapi ternyata suatu saat malamnya tobat, dia sudah diampuni, kita gagal jaga hati, ketahuan tuh maksiatnya tuh, disebarin nyampe bulan depan, yang maksiat orang, yang dapat dosa dia, karena gagal jaga hati, itu repot sekali, ya. Ini, misalkan ada orang ya zina misalkan, malamnya tobat nasuha, terus kita tahu bahwa dia ngelakuin itu, kita sebarin, kita jelek-jelekin namanya, orangnya bisa jadi malam itu udah diampuni sama Allah, kita ya dapat dosa, kan itu paling rugi ya. Nah ketika akhirnya nyampein, kan ya Masya Allah, memang kalau pemimpinnya makanya tadi saya tanya lagi dulu, pemimpinnya misalkan siapa, karena kalau misalkan kayak pemimpin tertinggi ya kita nggak ada akses ke sana misalkan ya, bukan circle-nya, beliau di mana juga nggak tahu, nggak ada kontaknya. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengingatkan, bahkan kalau beliau hanya punya tinggal satu doa lagi, abis ini gak boleh doa apa-apa lagi, beliau berkata, aku akan mendoakan pemimpinku, karena kalau pemimpinku baik, bismillah insya Allah akan jadi baik. Ada guru-guru yang lain, makanya beliau sibuk berkarya, sibuk berprestasi, sehingga akhirnya orang menotis, oh ini ada orang beliau hebat gini, sehingga akhirnya punya akses untuk berdiskusi langsung, buat komunikasi langsung, atau bahkan dimintai nasihat. Karena ada orang bilang kayak gini Bu, orang kalau udah sukses itu kentut aja dianggap kata mutiara katanya gitu. Kalau nggak jadi apa-apa, berucap seindah apapun katanya malah dianggap kentut, walaupun surga kita bukan di mulut orang, bukan. Tapi kan memang Islam itu juga ngedorong kita untuk terus berkarya, jadi hebat, jadi baik. Karena dengan akhirnya kita itu kan jangkauan lebih luas. Kayak misalkan santri misalkan biasa, tapi dia sibuk belajar, dakwahnya lillahi ta'ala, suatu ketika misalkan diuji oleh Allah, dapat popularitas, dapat apa, popularitasnya dia jadikan alat untuk mengenalin Allah ke orang-orang, jadi punya akses. Mungkin kalau misalkan gak ada followers, dia gak dinotis oleh orang lain yang jadi public figure, tapi karena sudah dikenal orang juga, jadi akhirnya dipersilahkan. Ya benar-benar semuanya jadi alat untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau misalkan masih ada aksesnya, ya memang Nabi di hadis yang lain juga mengingatkan, kalau ada kezoliman, pertama cegah dengan tangan kita, ya. Dengan tangan ini kias ya, ada juga dimengartikan dengan dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan untuk bikin peraturan, punya otoritas untuk itu termasuk. Nggak sanggup dengan lisannya. Sekarang kita bebas mau ngucap apa aja. Ada yang bikin postingan, di tag, akhirnya mudah-mudahan orangnya lihat.
akhirnya nanti orang ikut nyebarin, mudah-mudahan orangnya jadi ikut ngelihat videonya. Selagi lillahi ta'ala, mangga kayak gitu juga boleh dilakukan. Ya. Yang terakhir tapi ya diingkari dengan iman, tapi itu selemah-lemahnya iman ya. Maka ya mudah-mudahan kita bisa ada akses. Kalau di Indonesia ya kita bisa, kadang ada orang kayak gini, ada kezoliman terus akhirnya diviralin sama orang karena orangnya ngelapor nggak bisa apa-apa ya. Begitu udah diviralin, orang ikut nyebarin, baru punten. Akhirnya pihak berwajibnya ikut bertindak karena udah kepalang viral ya. Jadi akhirnya ini. Itu kan salah satu cara dakwahnya orang-orang, wallahu alam. Hingga akhirnya kasus yang harusnya mungkin tadinya terabaikan dan bukan dengan niat sengaja diabaikan karena memang mungkin kurang tenaga kerja atau kurang apapun itu, kita husnuzon aja. Tapi dengan akhirnya cara itu akhirnya tersampaikan, wallahu alam. Ya. Yang penting mau ngucap, mau bertindak, mau berbuat, mau dakwah, mau nasihat, bismillah yulah. Yang penting lillahi ta'ala, sisanya nanti Allah yang jadikan efeknya seperti apa. Wallahu alam bisawab, mungkin itu doang yang bisa saya jawab ya. Wallahu alam bisawab. Ini Bu, punten ininya. Punten ya Bu. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemeter juga Ustaz. Kebetulan karena dingin ya Bu. Ibu di bawah AC soalnya. Kebetulan saya nyari terus dengan pertama saya mau nanya, manggilnya Ustadz Kohlim atau Koh aja satu? Bukan Ustadz Bu, panggil nama aja, Nis gitu ya. Atau ya Koko nggak apa-apa ya, lah. Rasa hormat gitu ya Ustadz. Ya Koko aja berarti. Koko, ya? Jangan Cici ya, Cici mah perempuan ya. Koko ya. Yang Koko kedua, aja Bu ya, jangan Ustadz ya. Bu, masih nyantri saya mau Bu. Kohlim berarti sebentar lagi Imlek kali ya. Oh iya. Tanggal Tanggal berapa Teh? Maaf kok. Februari ya. Saya dari Pamulang. Saya cari kok waktu di Masjid Al Kausar Pamulang Ciladago. Saya hadir ke sana, pengen banget ketemu. Kebetulan saya telat datang tadi rombongan. Ada satu yang mau saya tanya. Iya, silakan. Kok bisa lembut cara ngomong Ustadz? Lembut banget. Terus orang apa sih Ustadz? Karena kok ada punten-puntennya, iya. Ada mangga-mangganya, ada leren apa tadi itu pengen dari dulu Ustadz, pengen ketemu Ustadz sampai di Pamulang di gedung di Pondok Cabe ya. Saya ke sana juga, cuman pengen ketemu aja, pengen ngobrol, Masya cuman rasa jarak antara kita jauh gitu Ustadz. Mending so sweet sih ibunya, Masya Allah. Tapi saya udah coba WA di IG, pengen kajian saya di Masjid Pamulang Mujahidin, pengen manggil Ustadz kalau diizinkan. Insya Allah. Yang terakhir kalau boleh saya pengen foto berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si ibu teh bukan pengen nanya, pengen kenalan ternyata. Aduh, saya diajak kenalan sama cewek gimana ini? Masya Allah. Baik Bu. Kok satu pertanyaan lagi dari Bapak? Sok lah dikasih dulu, sok potret dulu ya Bu. Ya, sini Bu. Bener ibu kayaknya kedinginan. Oke, Ustadz izin bertanya. Oh, ditampung dulu. Oh ya, sok mangga. Setelah sekalian dijawab. Silakan Ustaz. Tapi ininya habis nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya cukup menarik Ustadz.
Saya pernah membaca di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Di situ ada satu tentang ayat-ayat cinta, Ustaz. Nah, saya minta dijelaskan tentang ayat-ayat cinta tersebut ketika Allah sampaikan di surat Al-Imran itu bahwa Allah akan mencintai hambanya di situ. Terima kasih Ustaz, itu saja. Baik, Masya Allah. Saya jawab yang Bunda dulu ya. Ditanyanya apa aja tadi ya. Saya lahir Bogor, Bu. Jadi ya ada Sunda-Sundanya ya. Udah mah di Bogor, kuliahnya sama nyantrennya di Bandung. Jadi kieu ngomongnya. Jadi ada Sundanya, ada puntennya. Kalau darah ya memang darah mah nggak bisa milih ya. Lahirnya memang dari keluarga Tionghoa. Cuman yang memang yang masih lahir di sana mah kakek nenek, di atas kakek nenek ke atas jauh. Zamannya katanya sejarahnya waktu Cina dijajah sama Jepang tahun 1900-an awal. Itu sejaman sama film Ip Man, Wing Chun ya. Karena Jepangnya di utara, ya akhirnya larinya ke selatan. Mereka melarikan diri ke laut, mendaratnya di Belitung. Ya di Pulau Belitung beneran. Udah gitu di Pulau Belitung sampai tahun 1966 semuanya pada pindah ke Bogor. Sampai sekarang jadi orang Bogor. Ya saya lahirnya 91 ya. Jadi ya ngomongnya begini. Terus kenapa bisa lembut? Nggak tahu ya, dipakein soft tanner kali. Nggak tahu. Karena saya mikirnya aslinya saya yakin orang tuh udah tahu lah kalau bicara masalah mana baik mana buruk kan pada sama-sama punya nurani ya. Kayak contoh, saya yakin semua koruptor yakin bahwa korupsi itu tidak baik. Mungkin cuman kurang yakin bahwa kalau misalkan bahwa rezeki itu dari Allah, makanya dia nggak ngerasa yakin jadi ngambil dari yang lain. Atau misalkan ada suami pelit sama istrinya, mungkin tidak cukup yakin bahwa kalau misalkan ngasih ke istri rezekinya malah ditambah sama Allah. Mau direkam Bu? Ya kayak gitu. Jadi ya udah bicara tentang mana untungnya, mana ruginya. Mau gogorowokan atau enggak, yang saya yakini yang bisa memasukkan hati ini, suara ini ke hati pendengarnya Allah, yang bisa bolak-balik Allah. Mau saya gogorowokan, bahkan kayak misalnya dulu pernah ditanya kenapa ngambil dakwahnya kayak begini, atau misalkan kenapa cara kokong ngeberhentiin judi gimana, ya ini saya bilang karena daripada misalkan saya datang ke sana bahkan bawa senjata todongin ke kepala mereka, berhenti nggak lu? Kalau mereka nggak mau, saya pulang juga mereka ngelakuin lagi, betul. Tapi kalau kayak gini, bismillah. Kalau Allah udah ridho, mudah-mudahan jadi wasilah Allah bolak-balikan hati yang ngedengerinnya. Suatu saat dia bisa jadi lebih soleh, orang-orangnya nggak ada yang tahu. Jadi ya gitu caranya. Saya minta doanya, minta nasihatnya. Bukan ustadz, masih ngaji juga, masih nyantri lagi juga. Beres dari DT terus lagi ngambil lagi jurusan hadis di tempat lain. Nanti itu beres pun ya pasti ngambil lagi, ya nyari, pokoknya terus aja belajar ya. Mohon doanya Ibu ya. Ya kenalannya segitu dulu ya, insya Allah. Istilah tadi Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Disuruh fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi Rasul diminta ngomong kepada para sahabat yang ada di situ, kalau kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Aku di situ maksudnya Rasul ya. Ikuti aku ya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini ayat tentang cinta. Sebetulnya kita bicara tentang ini, izin, di kitab Fadilatul Amal disebutin bahwa orang yang diberikan izin untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu disebutkan minimal harus menguasai 15 fan ilmu, termasuk di dalamnya ya nahunya, sorofnya, asbabun nuzulnya, dan yang lain-lain. Ya, saya tidak punya kapasitas untuk itu, tapi
kalaupun ada yang saya sampaikan, ini mah yang pernah dijawab oleh guru, bukan jawaban saya ya. Waktu dikasih tahu bahasan tentang cinta ini, beliau juga waktu itu jawabnya kayak gini. Ya sudah, kita bicara tentang cinta, disambungin oleh beliau di Quran surat ke-20, surat ke-9 ayat 24 ya. Ya, ini ayat tentang menceritakan 8 yang boleh kita cintai, tapi tidak boleh lebih daripada 3 yang harus kita cintai. Ya. Mangga kalau pengen dilihat Quran surat 9 At-Taubah ayat 24. Kul in kana abaukum, ya, yang boleh kamu cintai ini ada 8. Ya. Abaukum, bapak-bapakmu, wa abnaukum, anak-anakmu. Quran surat 9 At-Taubah ayat 24. Ya. Qul in kana abaukum wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, ya, wa azwajukum. Ya, di situ istri-istri, kalau istri lebih dari satu ya, kalau satu ya satu ya. Wa ashiratukum, dan keluargamu. Bahkan di situ diizinkan untuk mencintai apa? Wa amwalun yaqtaraftumuha, yaitu harta kekayaan yang kamu usahakan. Kamu udah usaha, kamu dapat kekayaan dari situ. Silakan, itu boleh kamu cintai. Ya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yaitu perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya. Ya Allah, aku bisnis nih, udah dirintis, saya takut ini rugi. Itu boleh kamu cintain perdagangannya. Ya. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal kamu yang kamu cintai. Kita punya rumah yang Masya Allah adem, saya senang banget, nyaman banget kalau lagi di rumah saya. Silakan, 8 itu boleh kalian cintai. Ya, tapi di situ disebutkan habba ilaikum minallah, asal jangan kamu lebih cintai daripada yang 3. Jangan kamu lebih cintai daripada Allah. Terus wa rasulih, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya. Ya. Jadi kita bahkan diizinin ternyata ketika bicara tentang cinta, terus 8 itu diizinkan untuk kita cintai. Bahkan tadi yang termasuk bisnis, harta, perdagangan, yang kita takut dagangan kita itu rugi, boleh, tapi gak boleh ngelebihin daripada yang 3 tadi. Ya, walaupun kita pernah baca, kalau di rumah saya baru adanya tafsirnya, tafsir Al-Azhar sama Ibnu Katsir. Yang Al-Azhar ini dari Buya Hamka ya. Memang dulu ibaratnya sempat kayak ada beredar paham-paham yang cara mencintai Allahnya dengan cara begini, cara mencintai Allah dengan cara begitu. Nah, kalau di ayat yang Ali Imran 31 tadi, oke, kalau kamu cinta Allah, salah satu cara nunjukin kamu cinta Allah, satu, sederhana, ikuti aku, kata Nabi, ya. Dan Nabi ngomong kayak gitu bukan supaya beliau dapat pengikut, tapi disuruh Allah, kalau kamu beneran cinta sama Allah, ya ikutin nabinya. Ya. Sehingga makanya di saat itu ya akhirnya membuat kepada Nabi itu sampai segitunya memang kecintaannya, rela mati demi Nabi, ya. Karena nabinya juga gitu, Nabi dihina, Nabi nggak ngambek. Tapi kalau sudah Islamnya, Allahnya yang dihina atau sahabat-sahabatnya diusik, beliau yang marah, ya. Sehingga akhirnya lebih mencintai nabinya. Karena ibaratnya gini ya, Allahnya udah jelas ada gitu ya. Nah, tapi kita pengen ngelakuin sesuai yang Allah cintai. Ada Al-Qur'annya memang, tapi sebagaimana kadang kita beli mesin cuci, ada buku manualnya, Bu. Tapi kadang kalau nggak dipraktekin kita masih nggak ngerti juga meskipun udah baca buku manual. Ya nggak sih? Nah, makanya di dalam Islam lengkap, buku manualnya ada, Al-Qur'an. Orang yang udah ngamalin buku manualnya, Al-Qur'an berjalan, ada juga. Rasul. Jadi kamu beneran cinta sama Allah, ya udah, fattabi'uni yuhibbukumullah, cintai aku, nanti kamu juga dicintai sama Allah. Allahu alam. Dulu guru kami pernah ngejawabnya kayak gitu. Saya nggak berani nafsirin sendiri. Kalaupun mencintai, ternyata ditegaskan. Ternyata yang di At-Taubah ayat 24, kamu boleh mencintai yang 8 itu, tapi jangan lebih kamu cintai daripada yang 3. Ya, surat 9 At-Taubah ayat 24. Saya nggak berani jawab lebih dari itu karena tidak ada kapasitasnya dan kurang ilmu. Mohon maaf atas kebodohan diri ini, tapi mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita petik ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya yakin jamaah masih banyak yang ingin bertanya atau berpendapat, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu
Mungkin kita cukup sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih kepada Koko, jazakumullah khair untuk Koko dan tim atas waktunya, atas ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lebih baik di masa mendatang, Koko ya. Baik, kita tutup sampai sini. Mohon maaf dari pembicara. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran saya. Waalaikumsalam. Masya Allah. 5 tahun. Masya Allah. Udah 2 juz. Alhamdulillah. Nanti setoran ya. Transat. Syukran jazakallah. Al-Irsan abis itu Al-Mursalat. Iya. Al-Qiyamahnya? Udah belum? Al-Qiyamahnya. Ustaz, mohon doanya. Selesai Al-Qiyamahnya. Alhamdulillah. Jadi dari Al-Mursalat dulu baru ke Al-Mulk. Ke atas. Atau Al-Mulk dulu baru turun ke bawah. Dari bawah Al-Mursalat dulu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik gitu Bu ya, ini makasih, silakan. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng. Ini ada Rasulullah di depan, bareng dengan Ridatur. Tadi yang geribel juga yang bagi-bagi hadiah, insyaallah.